Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Natarius Peter Sipasulta, Eskom MMSI, saya Radius Sumawiyarto, dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen, ingin mempresentasikan konsep pengantar hukum bisnis. Pengantar ilmu hukum Pengantar ilmu hukum merupakan fundamental bagi upaya mempelajari ilmu hukum dalam berbagai bidang. Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Dalam kenyataan, perkembangan kehidupan masyarakat diikuti dengan perkembangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Pada dasarnya kedua saling mempengaruhi. Dengan mengerti ilmu hukum, kita akan memperoleh sedikitnya pegangan yang dapat kita terapkan ke dalam kehidupan masyarakat. Menurut Satcipto Raharjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelan hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan ilmu, yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa batasannya tidak bisa ditentukan. Fungsi hukum. Satu, hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sebagai petunjuk bertingkah laku. Untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisasikan. Dua, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum yang bersifat mengikat, memaksa, dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya dan dapat diterapkan kepada siapa saja. Dengan demikian keadilan akan tercapai. Tiga, hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa, dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang maju. Empat, hukum berfungsi sebagai alat kritik. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata, tapi berperan juga untuk mengawasi pejabat pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian, semuanya harus bertingkah laku. Macam-macam sumber hukum. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum, dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Dalam kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau pengaruh terhadap pembuatan undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya. Atau faktor ikut mempengaruhi materi dan aturan-aturan hukum atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Dua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentukan tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Pengertian hukum bisnis. Pada kenyataannya kita hidup dikelilingi sederet peraturan. Tak kecuali dalam berbisnis, kita juga dikelilingi aturan-aturan yang dapat dijadikan pedoman saat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Aturan-aturan tersebut seringkali disebut dengan istilah hukum bisnis. Terdapat cukup banyak pengertian hukum bisnis menurut para ahli. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum bisnis menurut para ahli. Antara lain, satu, menurut Munir Fuadei, pengertian hukum bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dan resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Dua, menurut Dr. Johannes Ibrahim, SHM,
Dalam persepsi manusia modern, pengertian hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antara manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Tujuan hukum bisnis: satu, hukum menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Dua, untuk melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil, menengah, atau UKM. Untuk membantu perbaiki suatu sistem keuangan yang sistem perbankan. Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Untuk mewujudkan sebuah bisnis aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Fungsi hukum bisnis: satu, sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Dua, untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Dan tiga, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Sumber hukum bisnis yang berkaitan dengan dasar terbentuknya hukum bisnis yaitu sebagai berikut. Satu, asas kontrak perjanjian, yaitu yang dilakukan oleh para pihak sehingga masing-masing pihak patuh pada sebuah kesepakatan. Dua, asas kebebasan berkontrak, yaitu yang dimana para pelaku usaha bisa membuat dan menentukan sendiri isi perjanjian yang disepakati. Sedangkan menurut perundang-undangan, sumber hukum bisnis yaitu sebagai berikut. Satu, hukum perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dua, hukum publik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau pidana hukum. Tiga, hukum dagang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan peraturan. Ruang lingkup hukum. Bisnis ruang lingkup hukum bisnis sendiri mencakup beberapa hal berikut ini diantaranya: satu, kontrak bisnis; dua, aspek hukum badan usaha; tiga, hubungan bisnis; empat, hak kekayaan intelektual industri; lima, larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; enam, perlindungan terhadap konsumen; tujuh, perpajakan; delapan, asuransi; sembilan, penyelesaian sengketa bisnis; sepuluh, kepailitan; 11, hukum pengangkutan; 12, hukum perbankan dan surat-surat berharga; 13, hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.